Selamat malam teman-teman. Selamat malam, selamat datang di Oasis Session. Bagi teman-teman yang baru pertama kali atau saudara yang baru pertama kali datang, Oasis Session adalah beberapa menit penyembahan, beberapa menit dari kita di tengah minggu kita dengan kesederhanaan we come to worship dan kita dengar firman Tuhan yang cuma sepotong, walaupun cuma sepotong tapi dampaknya besar. Hello Jenny, hello everyone. Dan saya nggak bakal lama hari ini, cuma biar di momen yang nggak lama ini kamu bisa tetap menikmati hadirat Tuhan dan tetap diperkaya dan tetap dihibur bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kau. Yuk kita berdoa yuk. Kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kasih karuniamu, terima kasih atas belas kasihanmu. Thank you bahwa kau Tuhan yang baik dan tidak pernah menyerah sama kami. Thank you atas kebaikanmu, atas cintamu atas kami, dan kami datang dengan segala keberadaan kami. Tuhan, inilah ibadah kami yang terbaik kami bisa berikan. Kami berdoa ini jadi sesuatu yang menegarakan. Thank you. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Oh, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Sing it out. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Katakan sama-sama ya teman-teman yuk. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Thank you. Katakan sama-sama ya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku,
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku dimanapun kau berada, kau katakan sama-sama, yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Thank you Lord. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Dimanapun kamu berada, katakan sama-sama, dimanapun. Jadikan aku, oh jadikan kami yang kau pandang mulia. Thank you Lord. Seturut rancanganmu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh dimanapun kami berada, ini ucapan syukur kami. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, oh, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini janji kami Tuhan, kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah kami ini jadi, apapun hidup kami menjadi persembahan yang berkenan Tuhan. Ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Thank you Lord, di dalam Yesus. Amin. Hari ini kita cuma pendek, tapi kita membahas tentang ibadah yang sejati, teman-teman. Bulan ini Niwan lagi banyak berbicara tentang worship in real life, dan saya mau mengulang sedikit dan sambil nambah-nambahin sedikit, teman-teman ya. Di Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Teman-teman udah sering sekali dengar ayat ini.
tentang bagaimana kita dipinta untuk persembahkan tubuh kita bagi persembahan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu senang dengan itu, karena di mata Tuhan itu adalah ibadah yang sejati. Nah, saya mau share di dua kata, yaitu mempersembahkan tubuhmu dan ibadahmu sejati. Mempersembahkan tubuhmu dalam beberapa terjemahan mempunyai arti yang sangat menarik, yaitu mempersembahkan your ordinary life. Bagi teman-teman yang datang ibadah minggu beberapa minggu lalu, saya sempat bicara tentang bagaimana ordinary life, hidupmu yang order, hidupmu yang biasa, hidupmu yang kamu lakukan sehari-hari, hidupmu yang kamu rasa tidak ada spesial di mata Tuhan, itu persembahan yang baik. Tidak perlu menjadi Agnes Mo dulu untuk bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tidak perlu jadi kaya dulu, jadi businessman dulu, jadi punya startup unicorn dulu untuk bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi Tuhan bilang, persembahkan ordinary life. Dan ordinary life ada sesuatu yang powerful, teman-teman. Karena itu hal yang biasa, hal yang sering kita anggap remeh, hal yang kita tidak anggap, hal yang menurut kita biasa-biasa aja. Kerja itu ordinary life. Tidur itu ordinary life. Itu bangun pagi itu ordinary life. Mandi itu ordinary life. Tapi Tuhan bilang dia mau yang ordinary itu dia persembahkan. Kau persembahkan kepada dia. Karena saya mau kasih tahu ada begitu banyak anak Tuhan sampai sekarang cuma mikir saya berikan terbaik untuk Tuhan. Which is nggak salah. Tetapi masalah Tuhan nggak cuma mau yang terbaik. Karena kalau misalnya kamu cuma beri yang terbaik, maka yang dia dapat hanya yang terbaik. Padahal dia nggak cuma mau yang terbaik, dia mau seluruh hidupmu. Dan dia tahu bahwa di dalam seluruh hidupmu tidak semuanya selalu dalam keadaan terbaik. Saya berharap teman-teman di sini bisa mencerna. Dan karena sambil kamu buka hatimu, saya berdoa biar ada kuasa Tuhan hadir di hatimu dan di pikiranmu. Biar Tuhan yang membuka pikiranmu. Tuhan nggak cuma pengen hidupmu yang paling indah, tapi Tuhan mau hidup keseluruhan. Saya sempat bilang bahwa kalau kamu cuma taruh Tuhan sebagai prioritas pertama, Tuhan juga belum tentu senang. Karena dia, kalau cuma dari prioritas pertama, buat apa? Dia mau ada di prioritas yang kedua, dia mau ada di prioritas ketiga, dia mau ada di seluruh hidupmu. Karena kalau kamu cuma taruh dia di prioritas pertama, maka dia itu, ya sudah, dia cuma ada di prioritas pertama aja kehidupannya. Padahal dia mau keseluruhan. Dan teman-teman, bukankah ini sesuatu yang indah? Ada Tuhan yang mengasihimu dan ingin semua tentang kamu. Banyak orang-orang menyembunyikan sisi-sisi dirinya karena dia merasa yang lain tidak layak. Dia merasa dia tidak mau membuka diri. Dia merasa bahwa dia nggak mau Tuhan kasih lihat. Dia nggak mau kasih lihat yang buruk-buruk. Tapi Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang ingin semua ordinary life. Makanya ada kata yang kedua, yaitu ibadahmu yang sejati. Justru yang biasa itu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Ibadah. Nah, ini saya mau highlight kata kedua, yang itu ibadah. Ibadah sebenarnya setahu saya adalah bahasa Arab. Tapi bahasa dari bahasa Ibraninya sebenarnya bukan cuma ibadah, tapi avodah. Dan bulan ini kita lagi bicara tentang avodah, itu terdiri dari 3. Dan saya mau dorong lebih praktis lagi. Avodah itu terdiri dari 3 hal. Jadi di mata Tuhan ibadah itu bukan cuma 4 tembok gereja atau cuma nyanyi nangis-nangis, tapi ibadah mengandung 3 arti, yaitu worship, work, and service. Kenapa saya ulang hari ini? Karena sampai detik ini orang masih belum nyantol worship, work, and service. Apa itu ibadahmu sejati? Apa itu avodah yang sejati? Ibadah sejati yaitu angkat tangan menyembah Tuhan, turun tangan bekerja, dan ringan tangan membantu sesama. Worship, work, and service. Worship artinya kita angkat tangan pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berlutut, kita berserah. Karena pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Entah di dalam gereja atau di dalam kamarmu, saat kamu angkat tangan, itu persembahan hidupmu pada Tuhan. Dan jangan cuma sekedar angkat tangan, tapi bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena kitab Efesus mengatakan bahwa berikanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ucapanlah syukur senantiasa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kita lihat lagi ucapan syukur, dan kalau kita konekin ucapan syukur dengan persembahkan tubuhmu, mempersembahkan ordinary life, maka bisa kita dapatkan bahwa kita perlu mengucap syukur atas hal-hal yang ordinary di hidup kita. Nggak selalu hidup kita memang dalam keadaan terbaik. Tidak selalu bahwa hidup kita itu indah. Tapi selalu ada hal yang kamu bisa bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Minimal kamu masih bisa buang air kecil.
Minimal kau masih bisa bangun pagi. Minimal kau masih bisa istirahat. Minimal tidurmu mungkin masih lancar. Tidurmu masih oke. Sementara saya tahu banyak orang nggak bisa tidur. Memang nggak semua hidup kita sempurna, tapi ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Ada banyak hal yang kita bisa bawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Sampai detik ini, saya bersyukur bahwa saya masih bisa napas. Karena pada waktu saya COVID, napasnya agak gatel juga. Dan saya tahu bagi teman-teman yang pernah COVID, dia menyadari bahwa bisa napas aja itu sebuah kemewahan. Jadi jangan sampai hal-hal kecil itu membuat kita lupa bahwa itu sebenarnya sesuatu yang layak disyukuri. Hanya karena kamu terbiasa dengan mujizat Tuhan, tidak berarti mujizat itu kehilangan nilainya. Ada amin? Semoga ini bisa jadi kamu aminin. Ya. Dan yang kedua, work. Kerja ada sesuatu yang penting. Alkitab bilang bahwa misalnya bekerja, bahkan saya sekali lagi sempat bilang bahwa ada namanya etika kerja Protestan, yang bagaimana kerajinanmu, kedisiplinanmu, dan juga penghematanmu di mata dunia adalah sebuah bagian dari iman, perwujudan dari iman. Kamu bayangin gak sih? Jadi iman itu nggak cuma kamu ngomong pinter, ngomong rohani doang. Hello, para orang Kristen di sini yang keseringan ngomong rohani, nggak ditunjukkan dengan itu. Tapi Protestant work ethic bicara tentang bagaimana kerajinanmu, kedisiplinanmu, penghematanmu ada bagian dari buah imanmu di hadapan Tuhan. Kamu bisa bayangin nggak sih? Jadi makanya, jadi jangan cuma ngomong doang, jadilah pelaku firman. Nah, dan kita bilang, Martin Luther yang kalau saya bilang gini, bahwa dia bilang gini, bahwa bukan saat kita bekerja, nggak selalu itu lebih nggak rohani dari yang lain. Martin Luther bilang bahwa, hey, kamu tahu nggak bahwa seorang asisten rumah tangga yang menyapu dengan bersih lantainya, melakukan kehendak Tuhan sama besarnya dengan si biarawan Kristen yang berdoa bukan karena dia nyanyi lagu worship sama nyapu, tapi karena Tuhan menghargai lantai yang bersih. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Berarti worship pada dasarnya juga sesuatu yang praktis. Sekarang bayangkan teman-teman, penyembahan di mata Tuhan bukan cuma sekedar kamu kerja, tapi juga kamu bersabar menghadapi politik office politik kantor yang tidak pernah mudah. Penyembahan bukan cuma bicara kamu, kalau buat ojol, penyembahan bukan cuma bicara cipratin minyak urapan di setiap kliennya, tapi bawa kliennya sampai di tempat dengan selamat. Ini powerful banget teman-teman. Dan yang terakhir, ketiga, itu service. Saya nggak bisa menekankan ini lebih dalam. Kenapa? Karena ini sudah terlalu dalam. Service atau pelayanan adalah sikap hati yang harus kudu. Hello, teman-teman di sini, kudu kau miliki. Kenapa? Karena service ini nggak cuma kamu butuhkan di gereja, service juga kamu butuhkan di dalam dimanapun kamu berada. Kalau di dalam pernikahan saya, kami nggak punya at least keinginan untuk saling melayani, bisa dipastikan pemerintahan kami, pernikahan kami akan berantakan. Kalau misalnya saya cuma nyuruh istri saya dan istri saya cuma nyuruh saya, dan nggak ada semuanya mager, nggak ada yang mau berkorban, semuanya maunya begitu aja, maka bisa dipastikan akan jadi sesuatu yang kacau teman-teman, akan jadi sesuatu yang mengerikan. Nah maka dari itu teman-teman, saya selalu bilang berkali-kali, kalau kamu jadi terang, nggak selalu kamu harus jadi kaya, tapi kamu cuma perlu pulang dan kasihi istrimu, pacaran yang benar. Karena dunia pasti lihat teman-teman, dunia butuh untuk lihat hal-hal seperti itu. Karena kalau nggak, kamu nggak perlu harus jadi sukses dulu, tapi layani orang yang kamu kasihi dengan cara itu. Maka dari itu saya berdoa supaya teman-teman baliklah ke hal-hal lebih praktis dalam kehidupanmu. Saat kamu yang masih pacaran dengan benar. Jangan cuma isunya saya mau jaga kekudusan. Itu cuma level paling rendah. Masih ada, kamu harus belajar kenal, belajar nanya yang benar. Jangan pas udah menikah tiba-tiba cerai. Kenali baik-baik. Kalau misalnya memang ternyata nggak cocok, putus. Even broke up is part of worship. Apalagi kalau alasannya tepat. Yang udah menikah, udah tutup mata. Loh, toh itu pilihanmu. Kasihi dia, kasihi. Belajar melayani, walaupun itu gak mudah. Love your spouse.
Dunia ini lagi sebagai ganti, dunia ini lagi teknologi maju di mana-mana. Kita mengalami krisis yang namanya krisis cinta. Krisis cinta mungkin krisis yang paling berat. Dan makanya kalau kamu bisa jaga pernikahanmu dengan baik, itu kamu akan aman. Kamu nggak jadi dampak. Pasti jadi dampak. Dan saya berdoa ini menguatkan teman-teman. Sampai sini aja. Dan saya berharap ini sesuatu menyegarkan. Sampai di sini Tuhan berkati, saya berdoa bagi teman-teman. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu supaya mereka bisa menjadi penyembah-penyembah benar, dan biar mereka bisa memberikan ibadah mereka yang sejati kepadamu. Biarlah di dalam, pada waktu mereka angkat tangan, pada waktu mereka turun tangan, pada waktu mereka ringan tangan melayani, biarlah itu jadi sesuatu membangkitkan bagi mereka. Biarkan mereka menyadari mereka nggak cuma melakukan ini untuk yang lain, tapi mereka melakukannya untuk Engkau. Thank you Lord, di dalam nama Yesus, amin. God bless you all. Tuhan berkati. See you.